Baik, berikut akan saya pandu mengenai fitur terbaru yang ada di Elsara, di mana Anda bisa menghubungkan produk bahan baku ke menu utama secara massal. Nah, sehingga nanti ketika ada penjualan pada menu utama, maka akan otomatis mengurangi stok pada bahan baku. Contohnya nih, menu utamanya itu adalah kopi hitam dengan bahan baku yaitu kopi bubuk dan gula. Maka setiap kali ada penjualan pada menu utama yaitu kopi hitam, maka stok bahan baku yaitu kopi bubuk dan gula akan berkurang secara otomatis. Jadi kita tahu nih stok bahan baku dari si kopi hitam itu berapa sih. Oh, ternyata kopi bubuk sisa segini, gula sisa segini, seperti itu. Nah, sebelumnya itu untuk menghubungkan bahan baku itu dia harus dilakukan satu persatu di menu utama dengan cara harus klik produk menu utamanya terlebih dahulu. Contoh nih, mango sticky rice gitu ya. Nah, kita harus klik pada menu utamanya yaitu mango sticky rice, lalu kita harus klik ke bahan dan resep, lalu kita harus masukkan produk bahan bakunya di sini seperti itu. Nah, sebelumnya itu harus satu persatu klik pada menu utamanya. Sekarang kita udah bisa langsung secara massal, jadi nggak usah satu persatu lagi. Nah, caranya itu gimana? Caranya itu bisa menggunakan import. Nah, untuk import ini template-nya itu bisa diambil di mana sih? Excel-nya bisa ambil dari mana sih? Nah, Excel-nya itu bisa ambil dari sini nih di menu katalog produk, lalu kita klik yang tombol titik 3 di ujung kiri atas, lalu kita tinggal pilih import bahan dan resep. Kemudian kita nanti tinggal klik aja download template, nanti otomatis akan terdownload nih template-nya nih. Nah, ini contoh untuk template-nya. Saya akan coba buka. Nah, kalau Anda baru pertama kali mendownload template-nya, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, untuk baris 2 sampai baris 6 ini nanti boleh dihapus aja karena ini adalah contohnya. Oke. Nah, contoh nih, kita mau langsung coba praktek aja. Di sini contohnya saya ingin menghubungkan produk bahan baku ke lebih dari satu menu utama. Contohnya menu utamanya itu ada matcha latte dan juga ayam kecap dengan bahannya sebagai berikut. Nah, jadi saya ingin menghubungkan bahan baku ke dua produk sekaligus seperti itu. Nah, caranya bisa menggunakan import. Nah, untuk produk ini terlebih dahulu kita harus input terlebih dahulu ya di back office ya. Jadi template ini hanya dikhususkan untuk menghubungkan bahan baku gitu. Nah, tapi kalau untuk menginput bahan baku itu untuk menginput produk utama ataupun produk bahan baku itu sebelumnya sudah harus diinputkan di back office terlebih dahulu. Nah, jadi di sini cara untuk menginput produk utama dan bahan bakunya akan saya coba bahas sekilas. Nah, jadi contohnya nih produk utamanya itu adalah matcha latte ya. Jadi kita tinggal ke katalog, produk, tambah, lalu nanti kita tinggal masukin aja menu utama contoh matcha latte gitu ya. Lalu di sini kategori produk bebas menyesuaikan aja dengan kategorinya. Lalu harga jualnya contohnya 25.000 gitu. Nah, di sini untuk lacak inventory, stoknya apakah mau kita aktifkan atau tidak. Untuk produk utama nggak perlu diaktifkan stoknya karena nanti untuk produk utama stoknya akan mengikuti stok pada bahan baku. Jadi stok yang perlu diaktifkan itu hanyalah stok untuk bahan baku saja seperti itu ya. Oke, nanti kita tinggal klik simpan. Nah, ini contoh produk yang sudah disimpan ya. Di sini untuk matcha latte, untuk stok yang kita nonaktifkan, oke, untuk harga jualnya seperti ini. Nah, untuk bahan baku juga cara input produknya itu juga sama. Kita di katalog produk tambah, lalu kita masukkan di sini dengan nama contohnya bubuk matcha gitu ya, bubuk matcha. Lalu setelah itu kategori produknya itu bahan baku contohnya. Kemudian di sini untuk harga jualnya itu kalau kita nggak jual nggak usah diaktifkan, nggak usah diisi. Lalu lacak inventory ini kita aktifkan karena nanti kita mau tahu stok dari si bubuk matcha ini sisa berapa seperti itu. Nah, jadi kita masukkan stoknya contohnya sekarang saat ini ada 1000 gram, kita masukin di sini 1000 gitu. Jadi kita masukkan stok berdasarkan satuan yang digunakan. Misalkan satuan yang digunakan yaitu gram, jadi kita masukkan stoknya itu dalam bentuk gram juga. Jadi contohnya stoknya itu ada 1 kilo, ya kita masukkan stok dalam bentuk gram, berarti 1000 gram seperti itu. Lalu tinggal klik simpan. Nah, ini bubuk matcha sudah berhasil saya inputkan. Di sini bisa kelihatan ya untuk bubuk matcha stoknya berapa. Oke. Nah, sekarang untuk statusnya ini si matcha latte-nya itu dia masih belum terhubung nih dengan si bahan-bahannya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghubungkan si matcha latte dengan bahan-bahannya sehingga nanti setiap kali ada penjualan pada matcha latte maka akan otomatis mengurangi stok pada bubuk matcha dan lain-lainnya. Nah, sekarang saya akan coba inputkan dulu sisa dari bahan bakunya. Oke, sekarang saya sudah selesai menginputkan sisa dari produk-produk bahan bakunya. Sekarang kita akan coba untuk mempraktekkan nih gimana sih caranya untuk menggunakan import bahan baku.
Oke, nah sekarang saya akan coba di sini, saya akan coba jelaskan masing-masing dari kolom ini, sangat mudah sekali. To all store ID ini apakah kita mau menginput bahan baku langsung ke banyak cabang sekaligus gitu. Ini apabila Anda memiliki lebih dari satu toko ya di Allsera, tapi kalau Anda punya satu toko aja atau mau input di satu toko aja ya udah ini nggak usah diisi. Tapi kalau mau langsung dihubungkan bahan bakunya itu ke semua toko ya nanti tinggal diketik satu aja. Oke, tapi kalau enggak dikosongin aja. Nah, to store URL ID kalau Anda hanya ingin menginput bahan baku pada toko tersebut aja nih, gitu. Contohnya hanya Allsera Resto aja. Nah, Anda bisa masukkan URL-nya di sini. Untuk URL-nya Anda bisa cek di back office di menu dashboard ya. Di sini di back office di dashboard nanti di sini tes 321. Oke, yang tes 321 ini kita akan coba masukkan di sini. Jadi saya masukkan URL-nya di sini. Lalu produk name-nya ini adalah nama pada produk utamanya yaitu bubuk matcha latte. Nah, matcha latte ini kalau dia gak ada varian kita kosongin aja, kalau ada nanti tinggal diisi aja variannya apa, misalkan large atau small gitu ya. Lalu di sini material product name, bahan bakunya. Jadi bahan baku dari matcha latte itu apa? Contohnya susu cair. Nah, kemudian susu cair ini apakah ada varian? Kalau nggak ada kita kosongkan saja. Quantity, jumlah yang digunakan untuk susu cair ini per 1 gelas matcha latte berapa? Misalkan 1 gelas matcha latte menggunakan 200 ml susu cair seperti itu. Nah, kita masukkan di sini 200, ya M ini adalah satuannya. Terus saya masukkan mili di sini. Dan di sini nggak ada ketentuan khusus ya, kita harus masukin ml lah atau mililiter lah. Jadi di sini nggak ada ketentuan khusus, bebas ya untuk penulisannya. Lalu YM conversion kita ketik satu aja. Nah, di sini untuk matcha latte kalau misalkan dia memiliki bahan lain, kita bisa input di baris baru gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi untuk namanya disamain aja biar dia tetap di satu produk yang sama. Contohnya dia ada bubuk matcha nih di sini. Nah, dia penggunaannya 20 gram seperti itu. Oke, jadi di sini artinya pada produk matcha latte dia itu memiliki bahan yaitu susu cair dan bubuk matcha dengan masing-masing penggunaan 200 sampai 200 dan 20 gram seperti itu. Nah, kemudian saya ingin menghubungkan bahan baku untuk produk utama lainnya nih. Oke, contohnya ayam kecap di situ. Nah, untuk ayam kecap untuk produknya sudah saya inputkan ya sebelumnya di back office. Jadi kita tinggal hubungkan aja di sini ayam kecap. Oke. Bahannya itu ada bahan ayam dan juga margarin seperti itu. Nah, ini untuk produk utama dan produk bahan sudah saya inputkan sebelumnya ya di back office. Oke, bahan ayam contohnya penggunaannya 500 gram dan margarin 20 gram seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan nih untuk bahannya, untuk produknya itu ada varian bagaimana? Nah, caranya itu mudah sekali. Contohnya saya ada produk coffee latte. Oke. Nah, produk saya namanya coffee latte. Oke, dia ada variannya itu ada yang regular, ada yang large. Nah, coba kita masukkan dulu nih untuk yang regular. Bahannya itu ada susu cair, contohnya susu cair, lalu kopi bubuk. Ini sudah saya masukkan bahannya, sudah saya masukkan produknya terlebih dahulu ya di back office. Lalu sama susu kental manis. Oke. Nah, susu cair contohnya penggunaan 200 ml, terus kopi bubuk 10 gram contohnya. Dan juga susu kental manis contohnya 20 gram lah contohnya. Seperti itu. Oke, ini kita tinggal samain aja. Seperti ini ya. Jadi di sini untuk produk coffee latte untuk variannya regular dia akan menggunakan stok susu cair itu sebanyak 200 ml, bubuk kopi sebanyak 10 gram dan susu kental manis sebanyak 20 gram. Kalau untuk yang large gimana? Nah, caranya sama aja. Oke. Nah, di sini kita tinggal bedakan aja pada penggunaannya. Contohnya dia menggunakan bahan yang sama ya. Nah, jadi kita tinggal bedain aja nih. Contohnya untuk yang large itu dia pakainya 250 nih. Kopi bubuknya 15 nih. Sama susu kental manisnya 25. Nah, kayak gitu. Dan nanti beda pada takarannya aja seperti itu ya. Oke, nanti kita tinggal inputkan aja. Kita tinggal save. Lalu kita tinggal kembali ke back office-nya, ke katalog produk. Lalu kita tinggal import bahan dan resep.
lalu kita tinggal drop file, tinggal klik aja, lalu nanti dia akan diarahkan otomatis ke download. Nanti kita tinggal klik aja di sini, open, nanti kita tinggal klik proses aja. Nah, ini saya sudah klik proses, kita akan coba cek nih untuk produknya apakah sudah terhubung. Contohnya matcha latte. Nah, di sini kita klik matcha latte, sudah ada bahan bakunya yaitu susu cair dan bubuk matcha. Kalau ada variannya itu gimana sih? Kalau ada variannya kita coba lihat cafe latte ya. Di cafe latte dia ada regular sama large ya. Kita ke bahan dan resep di sini. Untuk regular penggunaan kopi bubuk 10, untuk large penggunaan kopi bubuk ada 15 seperti itu. Kita akan coba lakukan penjualan. Contoh saya jual matcha latte di sini. Oke, kita sudah jual si matcha latte ini. Kita akan coba cek nih. Untuk matcha latte ini kan dia ada menggunakan bubuk matcha ya sebagai stoknya. Nah, bubuk matcha ini kan tadi stok awalnya ada 1000. Nah, jadi setiap kali penjualan matcha latte ini kan dia akan mengurangi stok pada bubuk matcha itu sebanyak 20 gram. Nah, seharusnya stok sekarang kan ada tersisa 980 ya, karena stok awal 1000 berkurang 20 menjadi 980. Kita akan coba cek. Kita coba cari bubuk matcha. Nah, sekarang stok sudah berkurang menjadi 980 seperti itu. Oke, sekian dari saya, terima kasih.